Guru, saya telah mempraktikkan teknik pengendalian api yang Anda ajarkan kepada saya dan menemukan bahwa teknik itu jauh lebih maju daripada teknik 1000 api yang saya praktikkan sebelumnya. Saya ingin tahu apa nama teknik pengendalian api Anda. Apakah itu teknik ajaib yang diwariskan dari zaman kuno? He Yiming bertanya dengan hormat sambil membungkuk. Ye Xuan baru saja akan mengarangnya ketika seseorang tiba-tiba berkata, "Fondasi akademi Anda tidak bagus, tetapi kemampuan Anda untuk menyombongkan diri cukup bagus. Anda bahkan telah mengungkapkan formula ilahi kuno." Menengok ke arah datangnya suara itu, mereka melihat sang pangeran beserta rombongan datang mendekat, dan orang yang sedang berbicara itu adalah Mujianan. Sejak Mu Yuer menjadi murid sejati Tanah Suci, kesombongan Mujianan juga meningkat. Dia sangat bangga telah membesarkan murid Tanah Suci. Sebagai seorang alkemis tingkat kedua, semakin He Yiming berlatih teknik pengendalian api Akademi Kunpeng, semakin ia merasa bahwa teknik ini sangat mendalam dan pasti memiliki asal-usul yang hebat. Tiba-tiba mendengar seseorang memprovokasinya, dia menoleh dan membalas, "Dari mana datangnya si idiot ini? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa teknik pengendalian api Akademi Kunpeng bukanlah teknik dewa kuno? Jika berbicara tentang teknik-teknik ilahi kuno, tentu saja teknik-teknik itu hanya ditemukan di tempat-tempat suci seperti Changyue Haige. Bagaimana mungkin sebuah akademi di tempat terpencil berani menyebutkan teknik-teknik ilahi kuno?" Kata Mujianan dengan bangga. "Apakah kamu dari Changyue Haige?" Wajah He Yiming menunjukkan keterkejutan. Reputasi 10 tanah suci begitu besar di benua Kyushu sehingga dia tidak bisa tidak terkejut. "Bukan begitu, tapi putriku Mu Yuer adalah pewaris paviliun Changyue Hai." Mujianan menoleh dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan bangga, "Lihatlah tempat ini. Tempatnya terpencil, dan murid-murid akademi ini jelas-jelas anak-anak dari keluarga miskin. Untungnya, aku tidak membiarkan putriku datang ke sini untuk berlatih, kalau tidak dia akan terlambat." Titik titik titik. Titik titik titik. Begitu kata-kata ini diucapkan, segera membangkitkan amarah para siswa Kunpeng yang hadir. 2 tahun lalu, angkatan pertama mahasiswa Kunpeng College memang merupakan anak korban bencana. Anak-anak ini telah banyak menderita ketika mereka masih muda, dan telah lama menempatkan Akademi Kunpeng di posisi paling suci di hati mereka. Sekarang ketika mereka mendengar seseorang memfitnah akademi, mereka semua melotot ke arah mereka. Seorang anak bahkan berteriak keras, "Teknik pengendalian api di akademi kami adalah yang terbaik. Tidak ada tanah suci yang dapat menandinginya. Ya, teknik pengendalian api di sekolah kami adalah yang terbaik." Anak-anak lain langsung setuju. Mu Yuer melangkah keluar dengan leher terangkat tinggi, dan berkata dengan bangga, "Changyue Haige memiliki 2 keterampilan unik. Yang pertama adalah menentukan takdir, yang belum dapat kupelajari. Yang kedua adalah jalan alkimia. Kekuatan Changyue Haige berada di luar imajinasi orang-orang sepertimu. Jika kau ingin bertanya tentang metode pengendalian api terbaik di dunia, itu hanya metode bulan terbakar milik Changyue Haige. Siapa peduli apakah milikmu adalah seni membakar bulan atau seni membakar matahari. Seni pengendalian api dari Akademi Kunpeng kami adalah yang terbaik." Sekelompok anak-anak memiliki keyakinan yang sangat kuat pada Akademi Kunpeng. Mu Yuer tersenyum bangga, menunjuk ke arah Ye Xuan, dan berkata, "Kamu harus bertanya kepada gurumu." Ketika dia melihat bahwa aku adalah tubuh sejati roh api, dia berusaha keras untuk memintaku bergabung dengan Akademi Kunpeng. Untungnya, aku tidak tertipu, kalau tidak, aku akan kehilangan kesempatan untuk menjadi murid Tanah Suci, dan sudah terlambat untuk menyesalinya. Ye Xuan berkata dengan tidak senang, "Kamu terlalu serius. Dari segi bakat, kamu mungkin tidak sebaik anak-anak ini." Mu Yuer mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga dan hendak berbicara. Huayan memarahi, "Mu Yuer, keluar dari sini." Mu Yuer berbalik dan memberi hormat, berkata, "Paman Master, jangan khawatir. Aku tidak akan mempermalukan sekte kita. Aku memiliki tubuh roh api dan telah menguasai seni pembakaran bulan. Dengan bakatku, siapa di akademi rendahan ini yang dapat dibandingkan denganku?" Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan keberatan Huayan, melangkah maju, dan berkata dengan arogan, "Bukankah kamu mengatakan bahwa teknik pengendalian api yang kamu pelajari adalah teknik dewa kuno? Kalau begitu, datanglah dan bertandinglah denganku. Saat kamu melihat teknik membakar bulan milikku, kamu akan tahu apa itu teknik dewa dan apa itu katak dalam sumur." Ye Xuan merasa geli dan bertanya, "Baiklah. Bagaimana kamu ingin bertanding?" Mu Yuer menunjuk ke semua murid dari Akademi Kunpeng dan berkata, "Biarkan kalian yang telah menguasai teknik pengendalian api dengan baik keluar dan bertanding denganku. Jika kalian merasa belum cukup, kalian bisa berkumpul. Siapa yang ingin maju dan berkompetisi dalam teknik pengendalian api?" Ye Xuan menatap para siswa dan bertanya. Aku. Segerombolan anak langsung berteriak. Ye Xuan menunjuk sembarangan dan berkata, "Hanya yang di baris pertama. Kemarilah."
Sekitar selusin anak di barisan pertama langsung berlari dan berbaris rapi sesuai tinggi badan mereka. Anak tertua berusia 12 tahun dan yang termuda baru berusia 8 tahun. Tong juga ada di dalam tim, tampak bersemangat untuk mencoba. Mu Yuer melihat bahwa mereka adalah sekelompok bocah nakal yang lebih muda darinya, dan mencibir dengan nada menghina, hanya beberapa orang ini. Bahkan jika mereka semua berkumpul, mereka tidak akan cukup untuk dibakar oleh api sejati roh api milikku. Ayo, berkumpullah. Yesuan mengoreksinya, kamu salah. Kamu tidak bisa mengalahkan anak-anak ini. Kamu hanya bisa memilih kalah dari siapa. Ada lebih dari 3.000 siswa di angkatan pertama Akademi Kunpeng, tetapi hanya 30 yang terpilih ke Departemen Alkimia, dan masing-masing dari mereka memiliki bakat yang bagus. Lagi pula, anak-anak ini telah menjalani kehidupan yang keras, dan ketekunan mereka dalam berkultivasi tidak ada bandingannya. Mu Yuer berkata dengan nada meremehkan, aku memiliki tubuh roh api dan telah berlatih seni sakral. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari anak-anak rendahan ini? Konyol. Yesuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia melihat ke arah sekelompok anak-anak dan bertanya, siapa yang ingin bertanding? Tong segera mengangkat kedua tangannya ke atas kepala. Melihat anak-anak lain juga mengangkat tangan, dia segera berdiri jinjit, tetapi dia masih belum setinggi yang lain. Semua anak mengangkat tangan, kecuali Gou, yang berdiri di samping Tong seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak menunjukkan minat sama sekali. Yesuan tidak punya pilihan lain selain memilih satu secara acak datanglah. Anak pertama melangkah maju. Ia adalah seorang gadis, berusia sekitar 12 atau 13 tahun, dengan kuncir 2, dan ia sangat cantik dan imut. Mu Yuer melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata, tunjukkan pada kami apimu. Aku tidak punya roh api. Jawab gadis berkepang itu. Tanpa roh api, apa yang bisa kau gunakan untuk bersaing denganku? Lucu sekali. Mu Yuer mencibir. Gadis berkepang itu membantah guru berkata bahwa berlatih teknik pengendalian api tidak ada hubungannya dengan apakah Anda memiliki semangat bela diri api atau tidak. Anda dapat menggunakan api eksternal sebagai gantinya. Mu Yuer berkata dengan arogan kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa itu bakat yang tak tertandingi. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, mengaktifkan teknik Burning Moon, dan melepaskan Flame Spirit True Fire. Api langsung menyala di tangannya. Dia kemudian dengan santai menembakkan Flame Spirit True Fire di tangan kanannya, dan api berubah menjadi gelombang api besar yang melesat menuju sasaran. Gadis berkepang itu segera mengangkat tangannya dan menggunakan teknik pengendalian api untuk memblokir api sejati roh api dari udara tipis. Kemudian dia menghisap api sejati roh api ke telapak tangannya, menggunakan teknik pengendalian api untuk meningkatkan kekuatan api, lalu menyerang balik lagi. Mu Yuer sedikit terkejut saat melihat api sejati roh apinya berhasil dipukul mundur, dan dia segera memadamkan api di tangan kirinya. Wah, kedua bola api itu bertabrakan di udara, dan api yang ditembakkan Mu Yuer langsung padam. Mu Yuer menjerit dan jatuh ke tanah. Dia segera bangkit dan berkata dengan marah, kali ini tidak dihitung. Ayo bertanding lagi. Yesuan tersenyum, memilih anak lain untuk bersaing dengannya, dan menjatuhkannya dalam satu ronde. Setelah kalah 2 kali berturut-turut, Mu Yuer sangat marah dan ingin melanjutkan pertandingan. Yesuan kemudian meminta anak-anak dari Departemen Alkimia Akademi untuk bergiliran mengalahkan Mu Yuer. Wah, Mu Yuer berkompetisi 11 kali dan dikalahkan 11 kali, kalah telak. Pada akhirnya, Tong adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di sana dengan tangan terangkat, ingin berkompetisi, tetapi semua orang telah mengambil giliran dan belum gilirannya. Tidak mungkin, aku jelas-jelas adalah tubuh asli dari roh api. Tidak ada yang bisa menandingi bakatku. Mu Yuer hampir gila karena marah, dia bangkit dan melihat yang terakhir, dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis berusia 8 tahun, yang terlihat sangat imut dan tampaknya tidak memiliki kekuatan membasmi sama sekali. Mu Yuer segera menunjuk Tong dan berteriak, aku ingin bersaing dengannya. Yesuan menggelengkan kepalanya dan menasihati lebih baik tidak melakukan itu. Jika Tong gagal mengendalikan kekuatannya, kamu akan mati. 1/4 jam yang lalu, Mu Yuer masih bangga menjadi murid Chang Yue Haige dan memandang rendah para siswa Akademi Kunpeng. Namun, tepat setelah dia selesai mengejek, dia diberi pelajaran satu persatu oleh siswa Akademi Kunpeng menggunakan teknik pengendalian api. Kalah 11 pertandingan berturut-turut itu mengerikan. Mu Yuer berteriak tak terkendali aku adalah tubuh sejati roh api, kalian anak-anak rendahan tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Kau pasti telah menggunakan cara yang memalukan. Dia menunjuk ke arah Tong dan berkata, biarkan dia bertanding denganku. Aku tidak percaya dia bisa mengalahkanku. Tong mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tampak bersemangat untuk mencoba, tetapi dia tidak bisa melakukan gerakan apapun tanpa persetujuan Yesuan, jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya setinggi mungkin.
Yesuan tidak punya pilihan selain setuju Tong, gunakan metode pengisian spiral void, tapi jangan pukul siapapun. Pukul bebatuan di sana. Setelah berkata demikian, Yesuan menunjuk ke sebuah bebatuan yang jaraknya 100 kaki. Tong mendapat izin dan langsung berlari dengan gembira, menghadap Mu Yuer. Mu Yuer sudah sangat marah hingga hampir gila. Dia tidak peduli dengan hal lain dan berteriak pelan. Dia mengaktifkan teknik membakar bulan dan melepaskan api sejati roh api, yang mengembun menjadi burung api raksasa dan terbang menuju Tong. Burung api yang menyala-nyala itu terbang di depannya. Tong perlahan mengangkat tangan kecilnya dan dengan lembut menunjuk burung api itu dengan jarinya. Gelombang kehampaan menyebar. Panggilan, retakan rongga yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar burung api yang menyala, membentuk bentuk spiral yang teratur. Segera setelah itu, aliran energi kehampaan menyembur keluar dari kehampaan spiral, meniup burung api yang menyala-nyala dalam bentuk spiral. Burung api yang menyala-nyala itu terkoyak oleh energi kehampaan dan langsung terurai menjadi api, lalu berputar cepat di bawah tiupan energi kehampaan spiral. Ledakan, api itu menyerap energi kehampaan dan berputar cepat di bawah tekanan spiral, membentuk pilar api yang melesat lurus ke langit dan menggulung pusaran awan petir. Gelombang udara panas menyebar, memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mundur. Kolom api yang berkobar menyebabkan turbulensi udara, mengakibatkan angin kencang bertiup dalam radius 100 kaki, membuat pakaian semua orang berdesir. Energi kekosongan terus memancar keluar, dan pilar api terus mengembang, seolah-olah hendak menelan seluruh kotak. Mu Yuer membelalakan matanya, menatap api mengerikan di depannya yang tampaknya sedang menghancurkan dunia, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Melihatnya hampir selesai, Yesuan berkata, "Sudah selesai." Tong lalu menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah bebatuan yang berjarak 100 kaki. Pilar api itu segera berubah wujud menjadi burung dewa yang menyala-nyala, yang mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, terbang turun dari langit, dan menghantam bebatuan. Ledakan, wah, suara keras menyebar dan bumi berguncang. Kegoncangan itu membuat semua orang yang hadir gemetar. Mu Yuer menjerit dan jatuh ke tanah, wajahnya penuh ketakutan. Baru saja dia mengira Yesuan mencoba menakut-nakutinya dengan mengatakan bahwa orang-orang akan mati, tetapi sekarang dia melihat nyala api yang begitu mengerikan, pipinya berkedut karena ketakutan. Ketika api padam, bebatuan itu menghilang dan sebuah lubang besar muncul di tempatnya. Setelah Tong melakukan teknik pengendalian api ini, dia sedikit terengah-engah dan menatap Yesuan, menunggu pujian dengan antisipasi di wajahnya. Yesuan mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, lalu mendekat dan berbisik, "Bagus sekali." Tong langsung tersenyum gembira, dan matanya berubah menjadi 2 bulan sabit. Yesuan meminta Tong untuk duduk kembali, menatap Mu Yuer, dan berkata dengan tenang, "Aku melihat bahwa kamu adalah tubuh sejati roh api, jadi aku ingin mengajarimu cara alkimia, tetapi itu tidak berarti bahwa bakatmu benar-benar tak terkalahkan. Selain itu, di dunia ini, ada banyak hal yang lebih penting daripada bakat. Di Akademi Kunpeng, bakatmu sama sekali tidak layak disebut, dan karaktermu sangat buruk. Jangan pamer di hadapanku dengan statusmu sebagai keturunan Tanah Suci. Bukankah kamu sudah cukup kehilangan muka di hadapanku karena Chang Yue Haige?" Suasana hati Mu Yuer benar-benar hancur. Ia sangat bangga karena diterima di Tanah Suci, dan mengira bahwa dengan tubuh roh api dan seni membakar bulan, ia tak terkalahkan. Namun, ia tidak menyangka akan kalah 12 kali berturut-turut dan tidak memenangkan satu kali pun dalam pertandingan dengan sekelompok anak-anak sipil yang tampaknya memiliki bakat biasa-biasa saja. Dia memanjat dan melemparkan dirinya ke pelukan Mu Jianan sambil menangis karena malu dan marah. Mu Jianan sangat marah. Dia menunjuk Yesuan dan mengutuk, beraninya kau mempermalukan putriku seperti ini." Yesuan merentangkan tangannya dan berkata, "Bisakah kau bersikap masuk akal saat berbicara? Aku tidak pernah mengambil tindakan apapun dari awal hingga akhir. Kaulah yang bersikeras memprovokasiku, dan kau menantang murid-muridku satu persatu. Kau pengecut dan kalah 12 kali berturut-turut. Apa kau menyalahkanku? Kau. Mu Jianan sangat marah hingga dia marah besar, tetapi itulah faktanya dan dia tidak punya cara untuk membantahnya. Setelah He Yiming menyaksikan metode tekanan spiral void milik Tong, dia menjadi semakin yakin bahwa teknik pengendalian api milik Akademi Kunpeng pastilah berasal dari hal yang hebat. Dia membungkuk dan bertanya, "Guru, apakah metode pengendalian api yang baru saja digunakan Tong adalah metode pengendalian api Akademi?" Yesuan tersenyum dan berkata kepada semua murid, "Benar sekali, metode pengendalian api yang digunakan Tong tadi disebut metode spiral kekosongan supercharge. Namun, metode ini memerlukan penggunaan kekuatan kekosongan, yang berarti kalian harus mencapai alam kehormatan bela diri untuk melakukannya. Selama setiap orang dapat melangkah ke alam kehormatan bela diri suatu hari nanti, mereka dapat mempelajari metode pengendalian api ini." Wow, semua siswa Kunpeng bersorak,
tetapi juga terkejut dengan persyaratan metode pengendalian api ini. Teknik pengendalian api mengharuskan seseorang berada di level martial honor untuk melakukannya. Persyaratan ini terlalu berlebihan. Mata He Yiming berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, "Guru, mungkinkah ini teknik pengendalian api Danzun?" Seorang Danzun adalah seorang alkemis yang mampu memurnikan ramuan yang dibutuhkan untuk kultivasi para ahli martial honor realm dan yang mampu melakukan metode tekanan spiral void. Dia jelas memiliki kekuatan seorang Danzun. Ye Xuan menegaskan ini memang metode pengendalian api di tingkat Danzun. Metode Danzun, metode Danzun. Semua alkemis baru yang memasuki Akademi Kunpeng merasa gembira. "Guru, bisakah kami juga mempelajari metode pengendalian api Danzun? Selama kamu bisa menguasai kekuatan kehampaan, kamu bisa belajar. Namun, saat itu, kamu bukan lagi murid Akademi Kunpeng, melainkan tetua Departemen Alkimia." Jawab Ye Xuan. Ketika para alkemis tingkat pertama dan kedua ini mendengar jawaban ini, mereka semua sangat gembira dan segera mengembangkan rasa memiliki yang kuat terhadap Akademi Kunpeng. Selama mereka terus bekerja keras, mereka akan mampu mempelajari teknik pengendalian api di tingkat Danzun, yang sangat berharga bagi mereka. Mu Jianan dan Mu Yuer berada dalam suasana hati yang berbeda. Awalnya, mereka sangat bangga menjadi murid Tanah Suci, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka dapat mempelajari teknik pengendalian api tingkat Danzun di Akademi Kunpeng. Namun, di Changyue Haige, banyak keterampilan unik tidak dapat dipraktikkan tanpa kultivasi yang memadai. Sekte Tanah Suci seperti Changyue Haige biasanya menghargai keterampilan unik mereka dan tidak akan dengan mudah mengajarkannya bahkan kepada para pengikutnya. Bahkan ada beberapa keterampilan unik yang hanya dapat dipraktikkan oleh para pengikut sejati. Wajah Huaiyan tampak sangat tidak senang. Ia berkata, "Tuan Kota Ye, dengan metode pengajaran Akademi Kunpeng, apakah Anda tidak khawatir teknik-teknik tingkat tinggi akan dipelajari oleh murid-murid jahat?" Ye Xuan menoleh ke belakang dan bertanya, "Bukankah Changyue Haige pernah menghasilkan pelaku kejahatan?" Ekspresi Huaiyan membeku dan dia tiba-tiba terdiam. Jika kita mengatakan bahwa Long Ming adalah seorang penjahat, dia telah membingungkan orang-orang dan melakukan tabu besar. Sama sekali tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang penjahat. Ye Xuan berkata dengan lantang, "Di dunia ini, ada orang baik di mana-mana, dan ada orang jahat di mana-mana. Selama Akademi Kunpeng mengajarkan lebih banyak orang baik daripada orang jahat, itu sudah cukup. Para siswa harus mengingat moto suci Akademi Kunpeng, kebaikan tertinggi bagaikan air, dan kebajikan membawa semua hal. Mulai hari ini, Akademi Kunpeng memiliki moto suci kedua, menegakkan pikiran untuk langit dan bumi, dan menetapkan takdir untuk manusia. Melanjutkan pengetahuan unik para orang suci masa lalu, dan membawa kedamaian bagi dunia untuk selamanya." Jun Tianyi sedikit terkejut setelah mendengar dua ajaran Akademi Kunpeng ini, dan bertanya, "Tuan Kota Ye, kebaikan tertinggi itu seperti air, apa artinya?" Kebaikan tertinggi itu seperti air. Air memberi manfaat bagi semua hal tanpa ada yang perlu diperdebatkan. Jawab Ye Xuan. Jun Tianyi tampak sedang memikirkan sesuatu. Dia melambaikan tangannya dan meminta tim untuk maju dan mengunjungi Akademi Kunpeng. Jun Tianyi, Huaiyan dan yang lainnya menghabiskan seharian berkeliling Akademi Kunpeng dan menemukan bahwa Akademi Kunpeng tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat dalam alkimia, tetapi juga memiliki fitur unik dalam peralatan pemurnian, formasi, ilmu pedang, del. Akademi ini tidak tampak seperti akademi yang baru dibangun selama 2 tahun. Khususnya dalam hal ilmu pedang pengantar yang diajarkan oleh Akademi Kunpeng berbeda dengan ilmu pedang pengantar dari sekte-sekte besar di Jiushu, tetapi ada perasaan bahwa gerakannya dapat dikembangkan menjadi ilmu pedang yang lebih maju. Teknik pedang pengantar Akademi Kunpeng disederhanakan oleh Ye Xuan dari teknik pedang petir Dewa Pedang Xuan Lige. Meskipun disederhanakan menjadi teknik pedang tingkat pemula, ada semacam pesona pedang dalam teknik pedang ini yang tidak sebanding dengan teknik pedang biasa. Setelah mengunjungi Akademi Kunpeng, Jun Tianyi, Huaiyan dan yang lainnya menemukan bahwa akademi ini memancarkan suasana yang sama sekali berbeda dari dunia ini. Terutama para guru dari jurusan alkimia, yang berkumpul bersama untuk mempelajari pemurnian ramuan kelas 4, pil jiwa harimau. Kemampuan untuk menyatukan banyak alkemis untuk mempelajari alkimia sangatlah unik. Dengan pengalaman alkimia yang dirangkum oleh Ye Xuan, Departemen Alkimia Akademi Kunpeng hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menguasai pemurnian pil jiwa harimau dan secara bertahap meningkatkan proses pemurnian. Sebulan kemudian, Kota Liuyun secara resmi mulai menjual ramuan tingkat keempat, pil jiwa harimau, yang menandakan bahwa Kota Liuyun telah mengambil langkah pertama untuk menjadi kota tingkat keempat. 3 hari berikutnya berlalu. Di bawah pimpinan para pengrajin, ratusan binatang mall menggali saluran sungai sepanjang 800 mil, menghubungkannya dengan saluran sungai yang digali oleh tentara Long Yuan di Linyuanjian. Bagian pertama kanal,
dengan panjang total 1.500 mil, diselesaikan dalam waktu 2 bulan dan 3 hari. Pada hari kedua setelah penggalian saluran sungai, Yesuan membawa semua siswa Universitas Kunpeng ke Feri Liuyun untuk menyaksikan upacara dan bersiap menyambut kedatangan air sungai. Di titik pertemuan kanal dan Lushui, ada bagian tanggul sungai yang perlu digali setelah kanal digali sepenuhnya. Jun Tianyi, Huayan dan yang lainnya belum pergi, jadi mereka juga datang ke Liuyundu untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan air kanal. Su Maosheng mengadakan upacara pembukaan air dengan megah. Di depan Liuyun Ferry, ada 12 baris trompet. Atas perintah tersebut, 12 baris trompet dibunyikan secara bersamaan. Wow wow wow, suara trompet terdengar dari jauh, bergema di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, tim yang bersiaga di pertemuan kanal dan sungai Lushui menggali bagian terakhir tanggul sungai. Air sungai Lushui mengalir ke kanal seperti ombak, mengalir deras ke hilir. 5.000 siswa dari Akademi Kunpeng dan puluhan ribu orang dari kota Liuyun berkumpul di Feri Liuyun dan melihat ke arah hulu kanal. Klakson masih berbunyi, seolah memanggil air sungai agar mengalir lebih cepat. Semua orang menunggu dengan sabar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setengah jam telah berlalu sebelum saya menyadarinya. Masa mulai berdiskusi kenapa air sungai belum surut juga. Kalau air sungai tidak bisa diambil, bukankah sia-sia kalau kita menggali kanal? Tidak mungkin. Penguasa kota adalah seniman bela diri yang kuat dengan kekuatan sihir yang hebat. Dia pasti bisa memanggil air sungai. Diskusi pun makin memanas, disertai bunyi trompet, seluruh tempat menjadi riuh. Saat diskusi semakin memanas, tiba-tiba tanah bergetar pelan, bahkan debu di tanah pun bergetar naik turun. Lalu, di tengah bunyi trompet yang keras itu, terdengarlah suara gemuruh, bagaikan guntur yang menggelegar di tanah. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke arah Cakrawala Utara dan berteriak, "Lihat! Apa itu?" Kerumunan orang itu menoleh ke arah utara dan melihat garis putih muncul di Cakrawala. Garis putih itu terus melebar dan suara gemuruh itu semakin keras. Tak lama kemudian, garis putih itu berubah menjadi gelombang, mengalir di kanal dan bergulung menuju Feri Liuyun. Itu sungai! Itu sungai! Teriak orang banyak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, air sungai mengalir deras ke Feri Liuyun, menghantam tepian sungai, dan dengan suara keras, menimbulkan gelombang setinggi ratusan meter. Ombak menerjang ke angkasa dan berubah menjadi hujan yang jatuh. Semua orang mendongak untuk menyambut lambaian itu dan bersorak keras. Air sungai menggulung ribuan ombak di Feri Liuyun, tetapi tidak berhenti sama sekali, dan terus mengalir ke hilir menuju prefektur Longyuan. Seluruh tubuh Su Maosheng basah kuyup oleh ombak, tetapi dia tidak berniat menghindarinya. Dia berdiri di depan ombak besar dan dengan keras memerintahkan trompet untuk dibunyikan. Wow wow wow, trompet nyaring berbunyi lagi, membentuk lagu yang panjang, kuat, dan menginspirasi. Saat klakson berbunyi, Su Maosheng berlutut menghadap sungai dan berteriak keras, kanal kota Liuyun, akhirnya mengalir. Yesuan berkata dengan keras kepada para siswa Akademi Kunpeng, ingatlah momen ini. Kalian telah menyaksikan peristiwa besar yang mengubah dunia. Mulai hari ini, kemanapun kanal itu mengalir, ia akan berada di tangan umat manusia. Masa depan umat manusia membutuhkan kalian untuk berada di sini, di Akademi Kunpeng, seperti jarum ajaib yang menstabilkan laut, untuk menghentikan ibel surgawi dan semua musuh yang kuat. Bisakah kalian melakukannya? Kita bisa melakukannya. Anak-anak Akademi Kunpeng berteriak keras, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melesat dengan momentum yang tak tertandingi. Tampaknya kekuatan tak terbatas terkumpul di tubuh mereka, siap untuk mengejutkan dunia di masa mendatang. Aura yang terpancar dari anak-anak Akademi Kunpeng ini mengejutkan Jun Tianyi yang berada jauh. Jun Tianyi mempraktikkan teknik pengamatan Ki Kaisar, dan kendalinya atas keberuntungan sangat stabil. Dia dapat dengan jelas merasakan energi yang kuat membubung di atas kepala anak-anak dari Akademi Kunpeng ini, melesat langsung ke langit seperti keberuntungan naga. Dia memandang orang di depan sekelompok anak-anak itu dengan ekspresi rumit, dan sebenarnya merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Sebelum datang ke kota Liuyun, dia tidak peduli dengan Akademi Kunpeng. Ia semula berpikir, prestasi apa yang dapat diraih sebuah akademi yang berada di daerah terpencil, tanpa penanggung jawab guru bela diri, tanpa guru alkimia ternama di dunia, dan didirikan oleh seorang remaja saja. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa anak-anak yang dilatih oleh Akademi Kunpeng ini sebenarnya telah menunjukkan keberuntungan naga yang begitu kuat. Jika anak-anak ini tumbuh dewasa, siapakah yang dapat mengendalikan perguruan tinggi ini? Upacara telah selesai. Jun Tianyi kembali ke halaman, memanggil Huayan, membubarkan anak buahnya, dan bertanya dengan serius, Tuan Huayan, tolong katakan sejujurnya, apa takdir Yesuan? Huayan mengerutkan kening. Mengapa Yang Mulia menanyakan hal ini? Kau hanya perlu memberitahuku, apa hasil takdirmu untuk Yesuan Zen? Jun Tianyi bertanya lagi,
nadanya menjadi lebih serius. Huayan menjawab dengan suara yang dalam saat itu aku sudah mengatakannya, ketiga tanda kehidupan itu semuanya kacau. Jun Tianyi menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan bertanya apa yang dilambangkan oleh kekacauan. Saya telah mengatakan bahwa kekacauan berarti tidak ada yang konstan, jawab Huayan. Apakah tidak ada maksud lain? Misalnya, mencapai puncak dan menaklukkan dunia. Tanya Jun Tianyi dengan suara yang dalam. Ekspresi Huayan membeku, dan dia menjawab sambil melipat tangan kekacauan adalah kekacauan, tidak ada arti lain. Setelah kanal dibuka, aktivitas di Liu Yundu belum berakhir, ada juga upacara peluncuran kapal. Sejak 2 bulan lalu, Ye Xuan meminta tetua ketiga Ye Qinglong untuk membangun bengkel pembuatan kapal dan mulai membangun kapal, sambil juga memesan perahu layar dari bengkel pembuatan kapal di kota-kota besar lainnya. Sebelum kanal itu selesai dibangun, Liu Yundu digali ke dalam danau dan dibangun dengan gaya pelabuhan untuk menghindari angin dan ombak. Bengkel pembuatan kapal di Liu Yundu telah mulai membangun kapal lebih dari sebulan yang lalu, dan telah mempekerjakan pengrajin pembuatan kapal dengan harga tinggi, bekerja siang dan malam untuk meluncurkan kapal hari ini. Setelah kanal dibuka untuk air, 3 kapal perang besar perlahan berlayar keluar dari dermaga dan berbaris untuk tiba di depan Liu Yun Ferry. Wow wow wow, klakson berbunyi lagi, dan suaranya bergema di angkasa. Ye Xuan berbalik dan berteriak kepada para siswa Universitas Kunpeng, apakah kalian pernah naik perahu? Tidak, kalau begitu, ayo kita naik ke perahu. Kita ingin menjadi orang pertama yang mengunjungi terusan besar Kyushu. Seru Ye Xuan sambil mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, memimpin dalam menaiki perahu. Titik titik titik, titik titik titik. Anak-anak langsung bersorak kencang dan menaiki 3 kapal perang, Kunpeng, Liu Yun dan terusan. Ketiga kapal ini dibangun sesuai dengan standar kapal perang Angkatan Darat Long Yuan. Ye Xuan memegang cetak biru kapal perang Angkatan Darat Long Yuan di tangannya, dan pengawal rahasia Night Owl diam-diam mengawal seorang ahli pembuat kapal, sehingga pembangunan ketiga kapal perang ini berjalan sangat lancar. Para siswa Kunpeng College berbaris untuk menaiki 3 kapal perang, semuanya bersemangat dan sangat gembira. Di tepi sungai, Mu Yuer dan Mu Jianan juga berdiri di antara kerumunan menyaksikan upacara pengamatan armada. Mu Yuer menyaksikan tim siswa yang mengenakan jubah seni bela diri Kunpeng mengobrol dan tertawa saat mereka naik ke panggung. Dia tiba-tiba merasa sedikit cemburu ketika mengingat kekalahannya dari para siswa dari Akademi Kunpeng beberapa hari yang lalu. Dia berpikir dengan enggan di dalam hatinya bahwa jika dia telah berlatih teknik pengendalian api Akademi Kunpeng, dia tidak akan kalah dalam beberapa hari terakhir. Pada saat ini, keraguan muncul di hatinya, bertanya-tanya apakah keputusannya untuk meninggalkan Akademi Kunpeng dan memilih Chang Yue Haige adalah benar. Entah mengapa ia amat berharap untuk menjadi salah satu siswa yang menaiki kapal itu. Namun, ini sudah menjadi kemewahan baginya. 5.000 siswa dan guru dari Akademi Kunpeng dibagi menjadi beberapa kelompok dan menaiki 3 kapal perang. Setelah semua orang menaiki kapal perang, Ye Xuan berteriak yang Fan. Berlayarlah. Ketiga kapal perang itu kemudian menantang angin dan ombak dan berlayar menuju prefektur Long Yuan. Saat ketiga kapal perang itu berlayar, mereka meniup trompet. Suaranya bergema melalui pegunungan hijau di kedua sisi, menakuti burung-burung di hutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Xuan memanggil seorang kapten dan bertanya. Kapten Kunpeng adalah seorang pensiunan perwira Angkatan Laut dari Angkatan Darat Long Yuan. Ia sangat paham dengan navigasi dan menjawab dengan hormat, Tuanku, ini adalah pertama kalinya kanal ini dibuka untuk navigasi. Panjangnya 1.500 mil dan melewati tanah-tanah liar dengan banyak monster dan burung-burung buas. Membunyikan klakson di sepanjang sungai adalah untuk memberitahu para monster dan burung-burung buas ini bahwa sungai ini adalah wilayah manusia kita dan membiarkan mereka mundur. Prefektur Long Yuan berpenduduk jarang, dengan banyak danau dan rawa. Angkatan Laut Long Yuan melakukan ini setiap kali mereka membuka jalur air baru. Jika tidak, kapal yang melewati sungai tersebut kemungkinan akan diserang oleh monster. Setelah mendengarkan ini, Ye Xuan mengangguk dan berkata, baiklah, berikan setiap prajurit yang meniup trompet hadiah untuk memotivasi mereka bekerja lebih keras. Kapten Kunpeng segera berbalik dan berteriak, apakah kamu mendengarnya? Tuan muda memiliki hadiah, jadi tiuplah sekeras yang kamu bisa. Wow wow wow, suara trompet itu begitu tinggi dan keras sehingga menggetarkan gunung-gunung dan hutan. Siang harinya, kapal perang itu tiba di tengah terusan, menghadap jurang. Selama Anda melintasi Linyuanjian, Anda akan memasuki wilayah Long Yuansu. Ada banyak jurang yang dalam di prefektur Long Yuan, dan kanal menghubungkan semuanya, membentuk ngarai yang berkelok-kelok sejauh 500 mil, dengan tebing yang sangat curam di kedua sisinya. Tebing di kedua sisi Linyuanjian sangat curam dan sangat berbahaya sehingga burung pun tidak dapat melewatinya. Kapal perang tiba di depan Linyuanjian dan sedikit melambat,
memungkinkan suara klakson menyebar ke seluruh pegunungan terjal dan hutan di kedua sisi Linyuanjian. Hutan terjal seperti ini, yang jarang penduduknya, biasanya merupakan tempat yang banyak dihuni burung dan hewan. Namun suara klakson bergema di mana-mana, tetapi tidak ada seekor burung pun yang terkejut di tebing di kedua sisi. Kapten Kunpeng, Xiang Hailong, segera menyadari ada yang tidak beres dan berteriak, "Semuanya, waspada." Para prajurit di kapal perang segera menghunus pedang mereka dan memasuki kondisi siap tempur. Xiang Hailong kemudian berbalik dan melaporkan kepada Ye Xuan, "Tuan, ada sesuatu yang salah." Tanpa peringatannya, Ye Xuan juga menyadari ada yang tidak beres. Dia dan Fang Qianqiao saling memandang, dan keduanya sudah siap secara mental. Pada saat ketiga kapal perang memasuki Linyuanjian, suara seperti guntur datang dari tebing. Ledakan-ledakan, Ye Xuan segera mendongak dan melihat batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari tebing dan menghantam sungai, memercikkan air setinggi puluhan kaki. Beberapa batu besar menghantam kapal perang. Jika batu sebesar itu menghantam kapal perang, pasti akan tercipta lubang besar di dalamnya. Ye Xuan melompat ke arah sebuah batu besar, menghunus pedang Kunpeng dari kehampaan dengan tangan kanannya, mengayunkan pedang dan membelah batu itu menjadi dua bagian. Kedua bagian batu besar itu jatuh ke air dari kedua sisi kapal perang, menyebabkan cipratan air besar yang menghantam des seperti ombak. Ye Xuan mendarat di tiang kapal dan memberikan perintah keras. Fang Qianqiao akan menjaga Liu Yun, Mo Wu akan pergi ke Yunhe dan melindungi para siswa akademi. Fang Qianqiao, patuhi perintahku. Fang Qianqiao berteriak, mengayunkan tombaknya, dan melompat ke geladak Liu Yun sambil berteriak, "Semua prajurit di kapal perang, patuhi perintahku, blokir batu-batu besar, dan lindungi kapal perang." Mo Wu juga melompat keterusan, meraih jangkar di geladak, berbalik dan melemparkannya ke langit. Dengan suara bang, jangkar itu menghancurkan sebuah batu besar. Kemudian dia menarik rantai dan menarik jangkar kembali ke tangannya. Dia benar-benar menggunakan jangkar sebagai senjata. Para prajurit di kapal perang dan para siswa serta guru Akademi Kunpeng semuanya menghunus senjata mereka dan mulai membombardir batu-batu besar yang berjadewa. Ledakan, ledakan, ledakan. Batu-batu besar yang jatuh itu pasti tidak terbentuk secara alami, itu sudah jelas merupakan penyergapan. Setelah serangan batu pertama, sebuah sosok muncul di tebing, mengepakkan sayapnya. Sosok itu adalah Ibel Surgawi. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, "Itu memang Ibel Surgawi." Terakhir kali, ketika kanal baru saja mulai digali, klan setan langit melancarkan serangan mendadak. Setelah itu, klan Ibel Surgawi tidak pernah muncul lagi. Terusan ini akan menghubungkan kedua negara dan memperluas pengaruh umat manusia ke setiap sudut negara bagian Longyuan. Ye Xuan telah lama berpikir bahwa klan Tian Yao tidak akan mengabaikan kanal ini yang dapat mengubah situasi. Benar saja, serangan mendadak dilancarkan pada hari pertama terusan dibuka untuk pelayaran, dan itu merupakan penyergapan yang telah direncanakan sejak lama. Setelah setan surgawi itu muncul, di samping batu-batu besar, ribuan tombak dan anak panah ditembakkan jatuh dari tebing. Melihat ini, Ye Xuan segera memerintahkan para tetua Departemen Formasi Akademi Kunpeng, pimpin para siswa untuk menyiapkan formasi. Ya, lebih dari 300 guru dan siswa dari Departemen Formasi Akademi Kunpeng menanggapi pada saat yang sama, mengeluarkan peralatan formasi dan mulai menyiapkan formasi di kapal perang. Ketika Akademi Kunpeng didirikan, tujuan Ye Xuan adalah mengandalkan Akademi Kunpeng dan kota Liuyun untuk bersama-sama mempertahankan ngarai Yuelong. Oleh karena itu, perguruan Kunpeng membuka kursus formasi tempur, yang mengadopsi metode pelatihan tentara Longyuan, dan semua mahasiswa di jurusan tersebut harus mengambil kursus ini. Menghadapi serangan klan setan langit saat ini, para siswa Akademi Kunpeng dengan cepat tenang setelah kepanikan awal dan mulai mengatur formasi sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari di Akademi untuk menghadapi musuh yang kuat. Ribuan tombak dan anak panah ditembakkan, dan Ye Xuan mengayunkan pedangnya untuk menebas gelombang anak panah pertama. Ketika gelombang kedua anak panah melesat turun, formasi yang dibentuk oleh para guru dan siswa dari Departemen Formasi telah selesai. Setelah formasi diaktifkan, lapisan tirai cahaya menyala dan menyelimuti kapal perang. Tombak dan anak panah menghantam perisai cahaya, menciptakan lingkaran pola cahaya dengan bunyi bang-bang-bang. Rangkaian formasi bintang 9 yang dikutip dari kitab formasi ini menunjukkan kekuatan pertahanan yang sangat kuat, mampu menangkis ribuan tombak dan anak panah. Bukan hanya Kunpeng yang menerangi formasi, tetapi Liuyun dan Kanal juga memiliki guru dan murid formasi yang menyiapkan formasi untuk memblokir serangan panah klan setan langit. Bang, bang, bang. Tombak dan anak panah membombardir perisai cahaya formasi itu, menciptakan riak cahaya kemasan. 3 kali serangan panah gagal menghancurkan formasi itu. Para ibel langit meraung marah, terbang turun dari tebing dan menaiki kapal. Para prajurit di kapal perang mengarahkan busur panah raksasa di sisi kapal,
membidik ke arah para setan surgawi, dan melepaskan anak panah bang bang bang, menembak jatuh para setan surgawi satu persatu. Namun, kali ini ada sejumlah besar ibel surgawi. Sekelompok prajurit ibel surgawi menyerang secara berkelompok, dengan cepat menerobos intersepsi busur silang raksasa dan bergegas ke bagian depan kapal. Titik titik titik, titik titik titik. Yesuan berdiri di haluan dan berteriak, kelompok pertama serangan jarak jauh, bersiap, serang. Kelompok pertama yang terdiri dari 300 orang terdiri dari para siswa dari jurusan bela diri Akademi Kunpeng. Mereka secara kolektif melangkah maju, mengedarkan energi sejati mereka, dan mengirimkan serangkaian gelombang energi sejati ke arah klan setan langit yang sedang menyerbu ke arah mereka. Ledakan, 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 gelombang energi sejati, kekuatan tinju, dan energi pedang meledak keluar, langsung menghancurkan ibel surgawi yang menyerbu di depan hingga berkeping-keping. Kemudian, kelompok kedua siswa dari jurusan alkimia menggunakan teknik pengendalian api untuk mengumpulkan api, membentuk naga api yang melesat menuju para ibel langit dan membakar sepanjang ngarai. Para ibel langit diselimuti api dan jatuh ke sungai sambil melolong dengan sedih. Terakhir, kelompok ketiga adalah mahasiswa dari jurusan penyulingan senjata. Mereka memamerkan berbagai macam harta karun, termasuk busur dan anak panah, pedang terbang, senjata tersembunyi, dan berbagai macam benda aneh dan menakjubkan. Atas satu perintah, ratusan senjata berharga terbang keluar untuk mencekik ibel surgawi. Pertarungan semakin sengit. Para ibel langit menyerbu maju dengan putus asa. Setelah hampir 1000 ibel langit tewas, mereka akhirnya berhasil menembus intersepsi serangan jarak jauh 3 kali lipat dan bergegas ke haluan kapal. Seorang anggota klan perang ibel surgawi berhasil menembus semua serangan, naik ke haluan, dan tertawa terbahak-bahak. Kesalahan terbesarmu adalah membiarkanku bergegas ke kapal. Kalian semua ras rendahan harus mati. Tawanya belum berhenti. Yesuan berkata dengan tidak sabar, tawamu sangat jelek. Sambil berkata demikian, dia mengayunkan pedangnya, memotong kepalanya saat dia tertegun. Dia kemudian mengaktifkan teknik jiwa Kaisar 9 Surga, melahap energi spiritualnya dan meningkatkan kultivasinya. Xiang Hailong memerintahkan kapal perang untuk mempercepat lajunya. Ketiga kapal perang, di bawah perisai cahaya formasi, melaju dan bergegas melewati Li Yuanjian. Mereka membantai setan-setan surgawi di sepanjang jalan, dan darah mereka mewarnai seluruh kanal menjadi merah. Sejauh ini, tidak ada seorang pun dari Akademi Kunpeng yang terluka atau terbasmi, hanya belasan orang yang mengalami luka ringan. Yesuan sengaja ingin memberi para siswa Akademi Kunpeng ini beberapa pengalaman, namun hingga kini dia belum melepaskan bola guntur, kalau tidak, akan semakin sedikit pula ibel langit yang bisa mendekati kapal perang itu. Percepat, percepat, lepaskan ikan pilot dan melajulah dengan kecepatan penuh. Teriak Xiang Hailong sekeras-kerasnya. 3 penguasa binatang roh membuka tas binatang roh mereka dan melepaskan 3 ekor pilot des berwarna merah dan emas. Ada 3 ekor ikan des, 1 besar dan 2 kecil. Ikan des yang besar panjangnya 10 meter dan yang kecil panjangnya 6 meter. Sang pilot des memasuki air, menciptakan 3 gelombang, kemudian pita-pita cahaya memancar dari tubuhnya, menghubungkan ke kapal perang dan menariknya ke depan untuk menambah kecepatan. Dengan daya tarik ikan pilot, kecepatan kapal perang meningkat lebih dari 3 kali lipat. Ketiga kapal perang itu berlayar melawan angin dan ombak, menerobos rintangan klan setan langit dan hendak bergegas keluar dari Li Yuanjian. Selama kita bergegas melewati Li Yuanjian, medan di kedua sisi sungai akan menjadi datar, dan tidak akan ada lagi penyergapan, dan kita akan aman. Tepat pada saat ini, setan surgawi muncul di permukaan air di pintu keluar sungai Li Yuan. Setan itu berdiri di permukaan air dengan tangan terlipat, dan ekspresi penghinaan di wajahnya. Xiang Hailong menghunus pisau bajanya dan berteriak, arahkan tanduk serudukan itu ke arah ibel di depanmu dan hancurkan dia hingga berkeping-keping. Sang juru mudi segera memutar kemudi, menyesuaikan arah haluan, mengarahkan ram kapal perang ke arah setan surgawi di depan, dan melaju-maju. Wah, ketika sudut tabrakan masih lebih dari 10 meter dari ibel di depan, ledakan keras datang dari dasar air. Ketiga pilot des itu diledakkan dan diputar ke samping. Seekor ular air hitam besar menjulurkan kepalanya keluar dari air, membuka mulutnya yang berdarah, dan mengeluarkan desisan tajam yang menyakitkan gendang telinga orang-orang. Setan surgawi ini berdiri di atas kepala ular mistik air hitam. Saat ular mistik air hitam mengangkat kepalanya, ia naik ke udara. Ular air hitam mengayunkan ekornya dan membombardir kapal perang tersebut. Wah, kapal perang itu berguncang hebat, dan seluruh kapal miring ke kiri dan hampir terbalik. Ah, ah, ah. Para siswa Akademi Kunpeng di atas kapal berteriak keras, dan yang lebih muda bahkan menangis. Yesuan berbalik dan berteriak, "Mou, lindungi kapal perang." Kemudian, dia menghunus pedangnya dan terbang menuju ular air hitam. Dia mengayunkan pedangnya dan energi pedang itu membelah langit dan bumi. Wah,
Setan dengan tangan terlipat itu tiba-tiba menyerang dan melontarkan pukulan yang kuat untuk menangkis pedang itu. Pada saat yang sama, Mo Wu mendengar perintah itu, berteriak, melompat dari kanal, mendarat di Kunpeng, meraih jangkar, dan melemparkannya ke arah tebing di sebelah kanan. Wah! Jangkar itu menghantam tebing. Mo Wu memegang rantai jangkar dengan satu tangan dan memegang tiang utama kapal perang dengan tangan lainnya. Ia berteriak keras dan membalikkan kapal yang terbalik itu. Lawan itu menghancurkan energi pedang itu dengan satu pukulan. Ye Xuan segera tahu bahwa lawan ini sangat kuat, lebih kuat dari lawan manapun yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ye Xuan berdiri diam di udara, mengangkat tangannya dan memerintahkan mundur 10 mil. Xiang Hailong segera melaksanakan perintah dan memerintahkan kapal perang untuk berbalik dan mundur 10 mil. Setan langit masih terbang turun dari tebing di kedua sisi untuk menyerang kapal perang. Fang Qiangqiao dan Xiang Hailong mengatur tim dan terus melawan musuh. Ibel surgawi itu mendengus dingin, mau lari. Naga hitam, telan semut-semut rendahan ini. Mendesis. Ular air hitam mengeluarkan suara mendesis tajam, menamparkan air sungai dengan tubuhnya, dan mengejar ketiga kapal perang tersebut. Ye Xuan membuka kantung binatang roh dan melemparkannya begitu saja, melepaskan bola petir, menunjuk ke arah ular air hitam, dan berkata, pecinta kuliner, kemarilah dan ambil makan siangmu. Melolong. Bola petir itu meraung ke langit dan menukik ke arah ular air hitam, memulai pertempuran sengit dengannya. Pada akhirnya, hanya Ye Xuan yang tersisa menghadapi ibel surgawi berlengan terlipat itu sendirian. Ibel surgawi itu melipat tangannya dan mencibir dengan nada menghina seekor elang guntur tingkat rendah ingin memakan binatang perang terkuat dari suku naga hitamku sebagai makan siang. Semut, dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Suku naga hitam. Ye Xuan mengingatnya sekilas dan segera teringat apa itu suku naga hitam. Suku naga hitam, seperti suku Fatian dan suku Muhou, adalah suku dari klan ibel surgawi. Namun, ketika klan setan langit mundur ke ujung barat pada zaman kuno, klan naga hitam tidak mundur ke ujung barat bersama suku-suku lainnya, tetapi bersembunyi di rawa beracun di prefektur Longyuan. Hanya ada beberapa Sky Demon yang tersisa di suku naga hitam klan Sky Demon, dan mereka bersembunyi di rawa beracun, hampir punah. Tidak ada yang pernah menyebut mereka sejak saat itu. Aku tidak menyangka mereka tiba-tiba muncul di sini saat ini. Dalam mitologi kuno, suku naga hitam dari klan setan langit pernah membudidayakan naga hitam, yang merupakan salah satu binatang perang terkuat di zaman kuno, setara dengan Kaisar Kunpeng. Hei, itu spesies purba yang ditinggalkan oleh cacing tanah hitam itu. Seolah merasakan nafas yang akrab, jiwa Kaisar Kunpeng terbangun dan mengucapkan pikiran ilahi yang sangat arogan. Cacing tanah hitam, apakah yang kau maksud adalah binatang perang naga hitam dari suku naga hitam klan setan langit di zaman kuno? Ye Xuan bertanya dengan akal sehatnya. Benar sekali, itu cacing tanah hitam. Ia dikejar oleh binatang buas kaisar ini dan tidak punya cara untuk naik ke langit atau ke bumi. Namun, ia tetap tanpa malu-malu menempatkan dirinya di antara binatang buas perang terkuat di zaman kuno. Jawab binatang buas Kaisar Kunpeng. Lalu apakah ular air hitam ini adalah keturunan naga hitam? Ye Xuan bertanya lagi. Terlalu berlebihan untuk menyebutnya keturunan, tetapi ular mistik air hitam ini memang memiliki sedikit darah naga hitam di tubuhnya, sehingga dapat disebut spesies purba. Jika klan setan langit masih mempertahankan metode budidaya dan pemeliharaan naga hitam, itu memang dapat merangsang ular mistik air hitam kuno ini untuk kembali ke keadaan leluhurnya dan membudidayakan naga hitam. Namun, membudidayakan dan memelihara naga hitam tidaklah semudah itu. Bahkan jika kamu membudidayakannya, ia akan berakhir diinjak-injak sampai mati oleh binatang kaisar ini dengan satu cakar. Kata binatang Kaisar Kunpeng dengan sangat bangga. Kamu memang hebat, tapi masalahnya kamu bahkan tidak punya tubuh fisik, jadi bagaimana mungkin kamu punya cakar? Ye Xuan mengeluh dalam hatinya dan bertanya dengan serius, apakah klan setan langit punya kemampuan untuk membesarkan naga hitam? Tidak ada yang aneh tentang ini. Seekor ular piton membutuhkan waktu 1000 tahun untuk berubah menjadi naga, dan butuh 10.000 tahun untuk berubah menjadi naga. Jika ular mistik air hitam dapat bertahan hidup hingga tahap itu, ia memang dapat berubah menjadi naga hitam. Jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Mengaum. Ular air hitam mengeluarkan raungan nyaring, membelah air sungai dan menyerbu ke arah 3 kapal perang. Kaisar Binatang Kunpeng memperingatkan perhatikan, cacing tanah hitam itu paling jago memakan jiwa manusia, dan ular air hitam kuno ini mungkin juga punya kemampuan ini. Sebaiknya jangan biarkan dia mendekati manusia, kalau tidak mereka yang kultivasinya rendah akan mati tanpa tahu bagaimana mereka mati. Ke-5.000 siswa dari Akademi Kunpeng berada di 3 kapal perang Kunpeng, Liu Yun dan Kenal. Jika ular air hitam purba ini benar-benar dapat memakan jiwa manusia, maka itu akan menjadi bencana yang nyata.
Ye Xuan segera menerjang maju untuk menghentikan ular air hitam, namun begitu dia bergerak, sebuah bayangan hitam melintas di depannya, dan ibel surgawi dengan tangan terlipat menghalangi jalan dan mencibir. Kemana kau ingin lari di hadapanku? Lebih baik kau lihat saja teman-temanmu yang hina ini dimakan oleh naga hitamku satu persatu. Jalan ke depan terhalang, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan ketiga kapal perang itu. Ye Xuan segera berteriak bola petir, hentikan ular hitam itu. Melolong, bola guntur itu mengeluarkan teriakan yang menembus angkasa, menukik ke bawah, dan sayapnya yang membawa kilat menyala-nyala menyambar permukaan sungai, memutus aliran air sungai dan menghalangi ular air hitam. Ular air hitam mengeluarkan raungan tajam dan mulai bertarung sengit dengan bola guntur. Meskipun ular air hitam kuno itu berdiri dengan gagah, bola petir itu juga tidak lemah. Kedua binatang perang itu saling bertarung, menyebabkan permukaan sungai di sekitarnya terbalik, dan gelombang besar setinggi puluhan meter bergulung dari waktu ke waktu. Melihat bola guntur menghentikan ular air hitam, Ye Xuan tidak lagi terburu-buru dan mengalihkan perhatiannya kembali ke ibel surgawi di depannya. Suku naga hitam telah menghilang selama ribuan tahun. Sekarang mereka muncul dari rawa beracun. Raja Ibel Fatian memerintahkanmu untuk menyergap kami, kan? Benar-benar lelucon. Aku adalah Raja Ibel Langit Enan dari suku naga hitam. Apakah menurutmu Fatian layak memberiku perintah? Aku hanya mengambil tindakan untuk memenuhi ambisi suku Ibel Langit untuk menghancurkan Jiushu. Aku membasmi semut sepertimu dan menghancurkan kanal ini. Raja Ibel Enan menunjukkan ekspresi sombong dan mendengus sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ye Xuan sedikit terkejut, merasa bahwa kekuatan lawannya tidak setingkat Raja Ibel Surgawi, jadi dia mulai menggunakan mata delusinya untuk mengamati dengan cermat esensi sejati dalam tubuh lawan. Meskipun tingkat kultivasinya secara spesifik tidak mungkin diketahui, dilihat dari kekuatan esensi sejatinya, pihak lain hanya berada di tingkat penguasa perang Ibel Surgawi, dan mustahil baginya untuk melampaui kisaran ini. Meskipun Panglima Perang Ibel Surgawi sudah setara dengan Panglima Perang yang kuat di kalangan manusia, namun kekuatan tempurnya seharusnya lebih dari itu mengingat statusnya sebagai Raja Ibel Surgawi. Apakah kekuatan Raja Ibel Surgawi begitu rendah? Ye Xuan bertanya sambil terkekeh. Rendah. Raja Ibel jahat langsung geram dan berteriak, kau hanya semut manusia di level sekte bela diri, dan kau berani mengatakan bahwa kekuatanku rendah. Kekuatan di level Panglima Perang memang tidak setinggi itu. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Kekuatan suku naga hitamku terletak pada binatang perang yang kita latih. Tetapi bahkan jika kau hanya seekor semut rendahan di tingkat sekte bela diri, aku masih bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Kata Raja Ibel bencana dengan marah. Ye Xuan langsung mengerti begitu mendengarnya. Suku naga hitam dari klan setan langit pandai melatih dan memelihara binatang buas, dan bahkan bisa memelihara naga hitam. Jadi tidak mengherankan jika kekuatan mereka sendiri sedikit lebih lemah. Begitu ya. Namun, spesies kuno yang kau besarkan tidak terlalu kuat. Ye Xuan melihat pertempuran antara dua binatang perang di kejauhan, yang masih terlibat dalam pertarungan tanpa pemenang yang jelas. Ular air hitam purba telah bertarung sekian lama tetapi belum mampu membasmi seekor elang guntur. Wajah Raja Ibel jahat segera menjadi sangat jelek, dan dia mendengus dingin semut, aku akan membiarkanmu melihat seberapa kuat binatang perang suku naga hitamku. Sambil berbicara, dia membuka mulutnya dan mengucapkan suku kata aneh hu. Hu, ham. Suku kata aneh ini membentuk semacam mantra perintah aneh. Ketika ular air hitam mendengarnya, ia langsung menjadi ganas. Ia mengayunkan ekornya dan menamparkan permukaan sungai dengan liar, menyebabkan gelombang besar melonjak. Cahaya hitam menyala di tangan Raja Jahat. Dia mengangkat tangannya dan menembak ular mistik air hitam, sambil berteriak kembali ke teknik rahasia leluhur berubah menjadi naga. Mengaum, ular air hitam meraung ke langit. Darah yang kuat mengalir melalui tubuhnya, melebarkan pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang menonjol dapat terlihat melalui sisiknya. Ular air hitam itu meliuk-liuk liar, menghantam tebing di kedua sisi, menyebabkan bumi berguncang. Lei Qiu merasa bahwa ular besar itu mungkin menjadi gila, jadi dia berhenti menyerang dan memperhatikannya berputar-putar di dalam air dengan rasa ingin tahu. Secara bertahap, 4 tonjolan muncul di perut ular air hitam. Dengan suara gemuruh yang menembus langit, keempat tonjolan itu pecah dan 4 cakar terentang darinya. Melihat ular mistik air hitam menumbuhkan cakar, orang-orang yang memperhatikannya membelalakkan mata mereka dan berseru berubahlah menjadi naga. Ular ini akan berubah menjadi naga. Butuh waktu 1000 tahun bagi ular piton untuk berubah menjadi naga, ini nyata. Ular air hitam menumbuhkan 4 cakar dan terus mengaum sambil melompat ke atas tebing. Cakarnya merayap di tebing, dan tubuhnya menghantam tebing, merobohkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum, ular air hitam memanjat ke puncak tebing, berpegangan pada pilar batu, dan meraung ke arah bola petir di udara. Suaranya mengguncang langit, dan berubah menjadi naga hitam.
Raja Ibel jahat tertawa terbahak-bahak, menunjuk bola petir itu dan berteriak, "Telan saja." Mengaum, naga hitam itu meraung ke arah langit, lalu melompat keluar dan menerkam bola guntur, merentangkan cakarnya yang tajam dan meraih bola guntur itu. Bola petir itu tidak menghindar atau menghindar. Ia mengepakkan sayapnya, memancarkan cahaya keemasan, dan melesat maju untuk melawannya secara langsung. Wah! Dengan benturan yang keras, bola petir itu terkena cakar dan jatuh langsung ke sungai dengan suara bang. Naga hitam itu pun berguling turun dari tebing sambil meraung terus-menerus dan cakarnya mencengkeram bongkahan batu besar dari tebing. Raja Ibel jahat akhirnya melihat elang petir dipukul jatuh ke sungai, dan tertawa terbahak-bahak, spesies rendahan akan selalu rendahan. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan binatang perang suku naga hitamku? Hahaha. Itu mungkin tidak terjadi. Yesuan menatap dasar sungai. Raja Ibel bencana tidak mengerti apa yang dimaksud Yesuan dan ingin terus mengejeknya. Pada saat ini, cahaya kemasan muncul di dasar sungai. Melolong, terdengar teriakan elang yang keras memecah air sungai, dan sebuah bola guntur bersinar terang dengan cahaya kemasan, melesat keluar dari dasar sungai, dan menerkam naga hitam itu dengan ganas. Melolong, suara teriakan elang bergema di angkasa. Setiap kali elang berteriak, bola petir menukik turun dan menyambar potongan-potongan besar sisik naga hitam itu. Oh! Naga hitam itu meraung dengan menyedihkan dan melawan balik dengan ganas, tetapi dalam pertarungan langsung, ia tidak sebanding dengan elang guntur. Setelah Lei Qiu melakukan kitab suci kuno Tianpeng, tubuhnya menjadi sangat kuat dan ia mampu menahan gigitan naga hitam dan tetap tidak terluka. Satu-satunya kekurangannya adalah ia terlalu kecil, dan jika ia terkena cakar naga hitam, ia akan langsung terlempar. Pertarungan antara Raja Wali dan naga makin lama makin sengit, mengakibatkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Potongan-potongan besar sisik naga hitam itu robek, dan tubuhnya berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Melihat ini, Yesuan sangat puas. Dia menatap Raja Ibel jahat dan menyeringai, ternyata binatang perang terkuat dari suku naga hitam berada di level ini. Bahkan tidak bisa mengalahkan seekor burung pun. Wajah Raja Ibel bencana tiba-tiba berubah sangat menyeramkan, dan dia hendak menyerbu ke depan. Yesuan mengangkat pedangnya untuk menghentikannya dan berkata, "Hei, lawanmu adalah aku." Baru setengah jam yang lalu, Raja Ibel bencana yang mengulurkan tangan untuk menghentikan Yesuan dan mengucapkan kata-kata ini. Hanya seperempat jam kemudian, situasinya berubah total. Otang pembawa sial, Raja jahat mendengus marah dan berkata dengan penuh kebencian, "Apa kau pikir kau tidak akan mati seperti ini?" Saat dia berbicara, pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan dia mengaktifkan teknik rahasia leluhur transformasi naga. Mengaum, naga hitam itu meraung ke langit lagi, tubuhnya membesar, dua tonjolan muncul di atas kepalanya, tulang-tulangnya menembus kulit, dan dua tanduk tumbuh keluar. Mengaum, setelah naga hitam itu menumbuhkan tanduk, ia meletus dengan tekanan yang sangat kuat yang menyelimuti semua arah. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, dan cahayanya tampak ditelan oleh kekuatan magis. Mengaum, naga hitam itu meraung dan menyemburkan cahaya hitam, melesat ke arah bola guntur. Bola petir itu mengepak satu kali untuk melepaskan cahaya cemerlang, menghalangi cahaya hitam dan mencegah siapapun menerima kerusakan. Melihat hal ini, Raja jahat tahu bahwa elang petir ini sangat sulit dibasmi, jadi dia segera berubah pikiran, menunjuk ketiga kapal perang, dan memerintahkan, basmi semut-semut rendahan itu. Mengaum, naga hitam segera menyerang bola guntur dan berbalik menerkam Kunpeng, Liu Yun dan Kanal. Bola guntur segera mengejarnya dan sambaran petir menyambar naga hitam itu. Namun, dengan berkah dua tingkat teknik rahasia leluhur, tubuh naga hitam menjadi sangat kuat, dan sulit untuk membasminya bahkan jika bola guntur melancarkan serangan ganas. Kemanapun naga hitam itu lewat, ruang itu diselimuti kegelapan, melahap jiwa semua makhluk hidup di sekitarnya. Ikan-ikan dalam air, serangga-serangga dan ular-ular di tebing-tebing mati tanpa suara dan berubah menjadi mayat-mayat keriput. Raja Ibel jahat tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jiaolong dari suku naga hitamku muncul dan melahap semua jiwa. Selama binatang perangku berada dalam jarak 100 kaki, kalian semua semut rendahan akan mati." Melolong, bola petir itu terus meraung dan menyerang naga hitam itu dengan ganas, mencengkeramnya dan membuatnya berdarah, tetapi tidak mampu membasminya untuk sementara waktu. Senyum sinis sang Raja Ibel jahat menjadi semakin kejam. Dia menatap Yesuan dan berkata dengan nada provokatif, "Pasti sangat menyakitkan melihat orang-orang rendahanmu mati satu persatu, kan?" Yesuan tidak menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Dia tersenyum tenang dan berkata, "Apakah kamu begitu yakin bahwa naga hitammu dapat mendekati kapal perangku? Apalagi, naga hitam di bawah dua tingkat teknik rahasia leluhur sudah cukup untuk membantai kalian semut. Kalau begitu, bawa kembali putra suci itu,
dan gunakan darah kedua putra suci itu untuk membuat naga hitam berevolusi menjadi naga sungguhan. Hahaha, Raja Ibel Bencana tertawa terbahak-bahak. Raja Ibel Bencana telah lama bersembunyi di rawa beracun prefektur Longyuan. Kali ini dia muncul di Linyuanjian, dan dia memang telah menerima pesan dari Raja Ibel Fatian. Namun, ia tidak melancarkan serangan ini atas perintah Raja Ibel Fatian. Tujuan sebenarnya, selain menghancurkan kanal, adalah untuk membasmi dua orang suci yang memiliki darah leluhur. Alasan mengapa Raja Ibel Bencana tidak pernah muncul adalah karena ia sedang membudidayakan naga hitam. Selama ia dapat membudidayakan naga hitam, ia dapat segera menyapu bersih 9 provinsi dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Garis keturunan leluhur memiliki fungsi membangkitkan garis keturunan naga hitam dan memungkinkan ular air hitam kembali ke bentuk leluhurnya dan berubah menjadi naga. Di sisi lain, para prajurit dan siswa Akademi Kunpeng di 3 kapal perang Kunpeng, Liu Yun dan Kenal sedang bertarung dengan Ibel Surgawi yang terbang turun dari tebing Linyuanjian. Xiang Hailong, Fang Qiangqiao dan Mo Wu masing-masing berada di 3 kapal, bertarung melawan Ibel Surgawi, dan pertarungan menjadi semakin sengit. Di Kunpeng, sepasang saudara kembar berdiri di haluan kapal sambil berpegangan tangan. Tidak peduli seberapa keras kapal perang itu berguncang, mereka tetap berdiri tegak dan kaki mereka tidak bergerak sama sekali. Xiang Ling mengirim anak bungsunya ke dalam kabin, berlari ke haluan dan berkata dengan cemas, "Kalian berdua, cepatlah ke kabin." Tong mendongak dan berkata, "Kakak meminta kami untuk berada di sini." Xiang Ling tertegun dan bertanya dengan ragu, "Benarkah?" Tong mengangguk dengan serius. "Kakak berkata bahwa kita harus berjaga di sini dan mencegah monster terbang itu menabrak perahu." Xiang Ling tahu bahwa kedua gadis itu sangat kuat. Meskipun dia sedikit khawatir, dia berpikir bahwa karena kakaknya mengaturnya seperti ini, itu pasti masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, lakukan apa yang kakakmu katakan dan jangan berlarian." Setelah mengatakan itu, dia berlari untuk membantu anak-anak lain di akademi. Gai dan Tong tetap berdiri di haluan, memandang ke depan, dan melihat ular mistik air hitam, yang telah berubah menjadi seekor naga, menerkam ke arah mereka. Tong menunjuk dan berkata, "Kakak, ularnya datang." Gao mengulurkan tangan dan menyentuh kepala saudara perempuannya sambil berkata, "Jangan takut." Mengaum, naga hitam menerobos air sungai dan menerkam ke arah Kunpeng. Raja Ibel jahat menyaksikan naga hitam itu menerkam Kunpeng dan berkata sambil tersenyum ganas, "Datanglah dan saksikan kematian mereka. Lihat bagaimana orang-orang rendahanmu ini mati. Aku yakin kadalmu tidak akan pernah bisa menyentuh Kunpeng." Yesuan berkata dengan sangat percaya diri. Raja Ibel jahat menyeringai dan berkata, "Tidak bisa menyentuhnya. Apalagi yang bisa kau lakukan untuk menghentikan naga hitamku? Hanya semut-semut rendahan di atas kapal. Orang dengan kultivasi tertinggi adalah seorang ahli bela diri tingkat 9, apa yang bisa ia gunakan untuk menghentikan naga hitam itu? Maka kamu akan melihatnya dengan jelas." Saat Yesuan berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu gelombang kehampaan pun muncul. Cahaya biru samar muncul di haluan Kunpeng, dan bila spiritual muncul di atas haluan. Itu adalah Void Spirit Blade An. Yesuan berteriak basmi. Gou segera mengulurkan tangan dan menggenggam Void Blade An, meraih tangan saudara perempuannya, melompat ke tebing di sisi Linyuanjian, berlari di tebing, dan benar-benar menghadapi naga hitam. Mengaum, naga hitam itu meraung dan menyerbu ke arah Kunpeng, siap menghancurkan kapal perang itu menjadi berkeping-keping dan melahap jiwa semua makhluk hidup di dalamnya. Dua orang yang tampak persis sama berlari maju mundur di tebing, dengan cepat mendekati naga hitam itu. Tepat saat hendak menyentuh, Gai melompat dan menerkam naga hitam itu seperti seekor singa kecil. Cahaya gelap dari bilah pedang virtual di tangannya menyala, dan dia menebasnya dengan satu pedang. Oh, tengkorak naga hitam itu retak dan mengeluarkan lolongan melengking. Gerakan majunya terhenti dan jatuh ke sungai, menciptakan gelombang besar dan darah berceceran setinggi 10 meter. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini terlalu mendadak. Raja Ibel jahat tertegun sejenak, menatap lekat-lekat kedua gadis kecil yang membasmi naga hitam itu, dan berseru, "Itulah, Santo garis keturunan klan Ibel Surgawiku." Kepala naga hitam itu terpenggal, dan pil Ibel bening melayang keluar. Gou meraih pil Ibel di tangannya dan melihatnya. Bola petir itu terbang dan melihat pil Ibel. Bintang-bintang muncul di matanya dan mengeluarkan suara menderu. Tong memandang Lei Qiu sebentar, dan tampaknya mengerti arti gugu, dan berkata, "Kakak, Lei Qiu menginginkan manik-manik ini." Gou lalu menyerahkan pil setan naga hitam kepada saudara perempuannya. Tong mengambil pil setan naga hitam, mengangkatnya lebih tinggi dan menyerahkannya kepada Lei Qiu sambil tersenyum manis, "Ini untukmu." Lei Qiu berteriak gembira, meraih pil setan naga hitam, melemparkannya ke udara dan menelannya dalam satu tegukan. Pil Ibel naga hitam memasuki perutnya, bola guntur beterbangan di udara, dan elang itu terus berteriak. Melolong, melolong, melolong.
Tak lama kemudian, tubuh Thunderbolt mulai berubah. Bulunya tumbuh dengan cepat, menjadi 3 inci lebih panjang dan memancarkan pola petir biru yang lebih menyilaukan. Ia sebenarnya berevolusi saat itu. Setelah naga hitam itu terbasmi, Raja Ibel Bencana tidak menunjukkan kesedihan apapun. Sebaliknya, dia menatap Gai dan Tong dengan mata berapi-api, menjilat bibirnya dengan keserakahan di matanya. Mereka benar-benar keturunan leluhur. Dengan memberi makan ular hitam dengan darah mereka, aku pasti bisa membuat binatang perang naga hitam klanku muncul kembali di dunia. Hahaha, Raja Ibel Bencana tertawa terbahak-bahak, seolah-olah Gai dan Tong sudah menjadi miliknya. Selama binatang perang naga hitam muncul kembali, kalian semua semut hina akan merangkak di kakiku. Raja Ibel Bencana terus tertawa liar dan hendak menerkam Gai dan Tong, ingin menangkap sepasang putra suci itu. Dentang, Yesuan memegang pedang kunpeng secara horizontal dan menghalangi jalan Raja Ibel Bencana dengan pedangnya. Hei, lawanmu adalah aku. Apakah semut di tingkat sekte bela diri cukup layak menjadi lawanku? Raja Ibel jahat menyilangkan tangannya, menunjukkan ekspresi merendahkan, dan berkata dengan penuh penghinaan, karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Lalu aku akan menangkap kedua orang suci itu dan membesarkan seekor naga hitam. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, seluruh dunia Kyushu akan merangkak di bawah kakiku. Kau terlalu banyak berpikir. Satu-satunya alasan kau masih hidup adalah karena aku ingin anak-anak di akademi mendapatkan sedikit pengalaman. Kalau tidak, kau akan menjadi ibel yang mati. Yesuan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Hanya kau, semut, mati saja, kata Raja Ibel Bencana, mengangkat telapak tangannya untuk mengumpulkan energi sejatinya dan menghantam ke depan dengan cakarnya. Wah! Yesuan menebaskan energi pedang untuk menghalangi bayangan cakar, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan untuk mundur 100 kaki. Dia tersenyum tipis dan berkata, ternyata kamu hanya memiliki kekuatan tempur seperti penguasa perang ibel surgawi tingkat ketiga. Dengan kekuatan tempur yang begitu kecil, kamu bahkan tidak bisa mengambil pedangku. Kau hanya seekor semut di tingkat Wuzong, dan kau layak bertarung denganku. Coba kulihat, mengapa aku tidak bisa mengambil pedangmu? Kata Raja Ibel Bencana, mengangkat tangannya lagi dan mencengkeram Yesuan dengan satu cakar. Mata Yesuan menjadi gelap, niat pedang meningkat, dan dia menggunakan kekuatan tempur tingkat ketujuhnya secara maksimal, menebas dengan pedang. Dentang, aduh, cahaya pedang itu menebas, menghancurkan kehampaan. Raja Ibel Bencana terpotong menjadi 2, matanya terbuka lebar dan dia mengeluarkan lolongan melengking, lalu jatuh dari udara. Yesuan menyimpan pedangnya, sudah kubilang kau tidak akan sanggup menahan satu pukulan pun. Raja Ibel melolong dan jatuh ke sungai. Para Ibel surgawi yang mengepung ketiga kapal perang itu mendapati bahwa Raja Ibel surgawi mereka telah mati, lalu mereka semua berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Karena banyak siswa akademi di kapal masih anak-anak, Fang Qiangqiao memerintahkan anak buahnya untuk menjaga kapal perang dengan ketat alih-alih memberi perintah untuk mengejar dan membasmi mereka. Yesuan baru saja akan jatuh ke sungai dan melahap energi spiritual Raja Ibel Bencana. Tepat pada saat ini, air sungai mulai bergolak, dan tubuh naga hitam yang mati itu tiba-tiba mulai menggeliat. Dengan suara gemuruh tajam yang membumbung ke angkasa, tubuh naga hitam itu tiba-tiba bangkit. Semua orang tertarik dengan pemandangan ini dan menoleh untuk melihat. Saya melihat ada separuh tubuh manusia di tubuh naga hitam itu, yang persis seperti tubuh Raja Ibel Bencana. Raja jahat itu meraung marah semut terkutuk. Kau pikir kau bisa membasmiku seperti ini? Biarkan aku menunjukkan kepadamu teknik rahasia terkuat dari suku naga hitamku, transformasi nyata menjadi seekor naga. Tubuhnya mulai menyatu dengan tubuh naga hitam dan mulai berubah bentuk, berangsur-angsur berubah menjadi monster dengan tubuh ibel, ekor naga, dan tubuh ditutupi sisik. Mengaum, setelah tubuh Raja Ibel Bencana dan naga hitam menyatu, dia meraung dan mengangkat cakarnya untuk menamparkan air sungai. Wah, air sungai menggulung ribuan ombak, dan ombak besar menyapu seperti sungai dan laut yang mengamuk, hampir membalikkan Kunpeng, Liu Yun, dan kanal. Raja jahat itu mengepalkan tangannya dengan cakarnya dan memukul dadanya, sambil meraung, tahukah kau betapa kuatnya aku sekarang? Berlututlah sekarang dan persembahkan daging dan darah putra suci terlebih dahulu, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat, kalau tidak aku akan mencincangmu satu persatu dan memberimu makan untuk si ular hitam. Yesuan berdiri di sungai yang bergolak, mengangkat pedang Kunpeng, dan terkekeh, seberapa kuatkah untuk memotong dua tubuh yang rentan dan menyatukannya? Raja jahat sangat marah. Dia meraung, mengangkat cakar naganya, dan mencengkeram dengan ganas semut rendahan, mati. Yesuan melepaskan niat pedangnya, dan aura tajam yang tak tertandingi menyebar. Dia bertarung dengan sekuat tenaga, mengangkat pedang Kunpeng tinggi-tinggi, dan menebas dengan satu serangan. Energi pedang setinggi 100 kaki itu mengandung niat pedang yang tak terkalahkan,
menebas langit dan bumi, seolah ingin menghancurkan langit dan bumi. Tubuh naga hitam itu hancur dalam sekejap, dengan kekuatan yang tak terhentikan. Raja Ibel Bencana baru saja menyaksikan kekuatan mengerikan dari ilmu pedang Ye Xuan, dan pedang ini sekarang bahkan lebih kuat dan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Mata Raja Ibel jahat itu bersinar, dan setelah menyerang dengan satu cakar, dia segera membuang setengah dari tubuh naga hitamnya, dan tubuh bagian atasnya terbang melalui kekosongan, melarikan diri ke belakang. Ketika aku telah membudidayakan binatang perang naga hitam, aku akan menyerang kota awan terapung dan membantai kota itu selama 100 hari. Aku tidak akan pernah meletakkan pedangku sampai kalian semua semut hina terbasmi. Bisakah kau melarikan diri dariku? Ye Xuan mendengus dingin. Raja Ibel Bencana berjalan melalui kehampaan dan tertawa terbahak-bahak. Aku bisa berjalan melalui kehampaan. Kau hanyalah semut bela diri. Apa yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku? Hahaha. Ye Xuan mengangkat pedang kunpeng tinggi-tinggi dan berkata dengan suara yang dalam, maka kamu akan melihat dengan jelas, pedang petir menebas yang tak terbatas. Dengan tebasan pedang, energi pedang membentang ke seluruh langit, membelah kekosongan di depan menjadi dua dari atas ke bawah. Ruang itu retak, menampakkan sosok Raja Ibel Bencana. Energi pedang menebas ke bawah. Tidak, Raja Ibel Bencana menjerit melengking, dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah di bawah energi pedang, menyembur keluar dari kehampaan. Pertarungan telah berakhir. Ye Xuan mengangkat tangannya dan meraih udara, menyedot energi jiwa Raja Ibel Bencana ke telapak tangannya, memurnikannya menjadi esensi sejati, dan menuangkannya ke lautan ki miliknya. Esensi sejati melonjak, menerobos penghalang alam dalam sekejap. Saat lingkaran tekanan dari level jiwa menyapu, kultivasinya menembus level ke-8 dari alam sekte bela diri. Kekuatan tempurnya melonjak lagi, dan auranya begitu agung dan kuat sehingga orang-orang tidak berani menatapnya. Fang Qiangqiao merasakan fluktuasi spiritual dari terobosan ini dan tertawa terbahak-bahak, mengucapkan selamat kepadanya, selamat atas terobosanmu. Jika Sang Jenderal mengetahui kabar baik ini, dia akan sangat senang hingga berteriak. Semoga beruntung. Ye Xuan juga tertawa terbahak-bahak, lalu mengangkat tangannya lagi dan meraih jiwa naga hitam di tangannya. Mengaum, jiwa naga hitam itu telah diolah melalui teknik rahasia klan setan langit, dan sangat ganas. Hanya jiwa binatang buas itu yang masih meraung dan melolong di telapak tangannya, seolah-olah ingin memilih seseorang untuk dilahap, dan menolak untuk ditelan oleh Ye Xuan. Ye Xuan mengamati lebih dekat jiwa binatang di telapak tangannya dan menemukan bahwa jiwa binatang dari naga hitam ini sama sekali bukan naga hitam. Ia tidak memiliki cakar, tetapi merupakan ular air hitam. Tampaknya teknik rahasia atavistik suku naga hitam dari klan setan langit hanya dapat mengubah tubuh ular mistik air hitam menjadi wujud naga, tetapi tidak dapat mengubah jiwa binatang itu. Senyuman muncul di bibir Ye Xuan, dan dia berkata, seekor ular tanpa kaki layak untuk jiwa bela diri saya. Setelah itu, dia mengepalkan telapak tangannya, menghancurkan jiwa binatang ular mistik air hitam, dan mengubahnya menjadi esensi seperti bintang dan menggabungkannya ke dalam jiwa bela diri elang guntur badai. Roh bela diri Storm Thunder Eagle bersinar terang, dan levelnya melambung cepat, menjadi roh bela diri tingkat bumi tingkat ketiga. Setelah itu, Ye Xuan memerintahkan perawatan yang terluka dan pembersihan medan perang. Ketika Akademi Kunpeng didirikan, tujuannya adalah untuk menjaga Ngarai Yuelong, jadi para siswa Akademi dilatih untuk bekerja sama dalam pertempuran sejak awal. Dengan perlindungan susunan bintang 9 dalam kitab susunan, hanya 30 orang dari Akademi Kunpeng yang terluka. Yang terluka paling parah terkena pukulan di kepala ketika kapal perang hampir terbalik. Setelah minum obat, nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Setelah itu, Fang Qiangqiao memimpin para prajurit untuk mengumpulkan semua busur silang, tombak, dan anak panah suci klan setan langit, menaruhnya ke dalam kabin, dan bersiap untuk mengangkutnya kembali ke kota Liuyun. Di masa depan, kota Liuyun akan membutuhkan dukungan militer yang kuat dan sejumlah besar senjata, dan busur setan surgawi serta tombak ini akan berguna. Saat para prajurit sedang membersihkan medan perang. Ye Xuan dan Fang Qiangqiao memasuki kabin, membentangkan peta prefektur Long Yuan, dan memeriksa medan rawa beracun di Dragon Bone Wastelen. Fang Qiangqiao menggambar sebuah lingkaran di peta dengan jarinya dan berkata, suku naga hitam dari klan setan langit seharusnya bersembunyi di daerah ini. Sementara keduanya berdiskusi, Thunderball terbang ke atas meja, merentangkan sayapnya, dan memamerkan bulu-bulunya yang baru tumbuh. Ye Xuan mendorong si pecinta makanan. Lei Qiu melompat kembali ke atas meja dan menggerutu dengan marah, lihat buluku, lihat buluku. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Kamu sudah makan banyak makanan enak, tapi bulu-bulumu malah tumbuh. Apa yang bisa dibanggakan? Ye Xuan mengeluh, sambil menyodok dada ayam bundar si pencinta makanan dengan tangannya, dan berkata, lihat ini, masih bulat. Kurasa kamu tidak akan bisa menghilangkan nama Thunderball dalam hidupmu. Kuku. Lei Qiu sangat marah.
Dia terbang keluar dari kabin, menerkam permukaan sungai, dan mulai mencabik-cabik daging naga hitam itu. Dia memutuskan untuk makan lebih banyak dan tumbuh lebih cepat. Di dalam kabin, Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, Raja Jahat adalah pemimpin suku naga hitam. Dia telah terbasmi. Suku naga hitam sedang dalam kondisi terlemahnya saat ini, jadi kita harus membasminya sepenuhnya. Itulah yang kumaksud, tapi rawa beracun itu penuh dengan racun beracun dan tidak mudah untuk mendekatinya, kata Fang Qianqiao sambil berpikir. Aku tidak takut dengan racun beracun ini, tetapi aku tidak bisa membawa begitu banyak orang bersamaku. Ayo lakukan ini. Kau bawa 3 kapal perang kembali ke kota Liuyun, dan aku akan pergi ke rawa beracun untuk memusnahkan suku naga hitam. Ye Xuan memutuskan. Biarkan Mohu pergi bersamamu. Kau memiliki status bangsawan dan tidak boleh melakukan kesalahan. Fang Qianqiao menyarankan. Lupakan saja, ukuran tubuh Mohu lebih cocok untuk bertarung di medan perang. Jika kita masuk jauh ke rawa beracun dan menghadapi musuh kuat yang tidak dapat kita hadapi, aku dapat segera mundur. Namun, membawa Mohu bersamaku akan membuat kita sulit melarikan diri. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Menurut Fang Qianqiao, jika Mohu menghadapi bahaya terjebak di jalan buntu, yang harus ia lakukan adalah menggunakan hidupnya untuk menghentikan musuh yang kuat dan membiarkan Ye Xuan melarikan diri dengan selamat. Dalam seni perang, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang umum. Saat menghadapi bahaya yang luar biasa, pendekatan terbaik adalah mengorbankan benteng untuk menyelamatkan raja. Cara berpikir Fang Qianqiao tentang masalah adalah cara berpikir strategi militer. Dengarkan aku, kau bawa orang-orangmu kembali ke kota Liuyun, dan aku akan pergi untuk memusnahkan suku naga hitam. Aku memperkirakan masih banyak harta karun di suku naga hitam, dan kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Ye Xuan memutuskan. Fang Qianqiao mengepalkan tangannya dan menerima perintah. Saya patuhi perintah Anda. Ye Xuan berbalik dan berjalan keluar kabin. Di pintu kabin, Gai dan Tong menunggu berdampingan. Mereka baru saja membasmi naga hitam, tetapi belum menerima hadiahnya. Setiap kali berhasil membasmi musuh, Anda akan mendapatkan hadiah. Bagi Tong, hal ini menjadi hal yang paling dinantikan. Baginya, hadiah tidak harus berupa harta, pelukan saja sudah cukup, tetapi tidak boleh dilewatkan. Hadiah itu seperti ritual suci. Jika tidak mendapatkannya, rasanya hidup Anda tidak lengkap. Ye Xuan menatap mereka berdua, lalu teringat sesuatu, mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi Tong, dan memuji Tong berperilaku sangat baik. Tong langsung bergoyang ke kiri dan ke kanan karena kegirangan, matanya membentuk 2 bulan sabit. Gai menyerahkan Void Blade. Ye Xuan menyingkirkan Void Spirit Blade, menyentuh kepalanya, dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajah Gao, dan tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Baru setelah Ye Xuan melepaskan tangannya, dia kembali normal. Ye Xuan datang ke geladak dan meminta tukang perahu untuk menurunkan perahu kecil. Kemudian dia melompat ke atas perahu dan melepaskan energi sejatinya untuk mendorong perahu menuju rawa beracun di tanah terlantar tulang naga. Xiang Ling mengejar ke sisi perahu dan berteriak, kakak, kemana kamu pergi? Ayo kita mulai. Kau kembali bersama yang lain. Ye Xuan berbalik dan berteriak. Tapi, Xiang Ling mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi perahu Ye Xuan sudah hanyut. Dia berbalik dan ingin memanggil Gai dan Tong, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia tidak dapat menemukan kedua lelaki kecil itu. Fang Qianqiao memerintahkan ketiga kapal perang untuk kembali ke kota Liuyun. Ye Xuan mengarahkan perahu keluar dari Linyuanjian dan memasuki anak sungai. Ia melihat peta sambil hanyut di sepanjang anak sungai menuju kedalaman rawa beracun. Saat dia hendak memasuki rawa beracun, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi kekosongan yang datang dari belakangnya. Ye Xuan menoleh ke belakang dan melihat 2 sosok kecil mengikutinya. Dia mengerutkan kening dan berteriak, kemarilah. Sosok itu melintas di depan mereka, dan Gou serta Tong berdiri di atas perahu. Tong masih tersenyum bahagia, sama sekali tidak menyadari bahwa ia akan dimarahi. Siapa yang memintamu datang? Ye Xuan bertanya dengan serius. Tong merasa suasananya salah dan segera menundukkan kepalanya. Sekarang, kembali, teriak Ye Xuan. Gou tidak pernah takut dimarahi. Tidak peduli bagaimana dia dimarahi, dia selalu tegar dan memegang tangan Tong dengan erat. Tong memegang tangan Gai, mengangkatnya di depan Ye Xuan, dan berkata penuh harap, kita tidak akan berpisah. Ye Xuan agak tersentuh, karena permintaannya begitu sederhana, namun tampaknya itu tidak akan pernah tercapai. Mudah untuk tetap bersama untuk sementara waktu, tetapi hampir mustahil untuk tetap bersama seumur hidup. Ye Xuan menekan tangannya ke bawah dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu saat kamu tumbuh dewasa, tetapi ada beberapa tempat berbahaya di mana kamu tidak dapat mengikutiku, jika tidak, kamu mungkin harus membayarnya dengan nyawamu, mengerti? Tong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti,
lalu memegang tangan Gai dan mengangkatnya di depan Ye Xuan sambil mengulangi jangan berpisah. Melihat bahwa Tong sangat gigih, Ye Xuan menatap Gai dan berkata, apakah kamu tahu apa artinya mengorbankan hidupmu? Kamu. Gao jarang berbicara, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menjawab, aku tahu. Apa yang kau tahu? Membayar dengan nyawamu. Ye Xuan tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada mereka. Namun tiba-tiba dia berkata, mari kita mati bersama. Alis Ye Xuan langsung berkerut. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata ini dari mulut Gou. Ketika pertama kali bertemu Gao, saya tahu bahwa dia memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Dia tidak pernah menyerah ketika dikejar oleh orang banyak sambil menggendong saudara perempuannya. Dia jelas tidak ingin mati, tetapi dia rela mati bersama, yang sudah menjelaskan semuanya. Pada saat ini, Ye Xuan tahu bahwa hubungan yang tidak terpisahkan telah terjalin antara dia dan mereka. Apakah kalian tahu apa arti kematian? Ye Xuan ingin mereka memahami kengerian kematian. Aku tahu. Dia mengangguk. Kamu tidak tahu. Aku tahu. Gou sangat yakin dan menoleh ke arah Tong. Yang ingin ia ungkapkan adalah bahwa kematian adalah hal yang terjadi ketika saudara perempuannya sakit parah dan sekarat saat mereka pertama kali bertemu. Jika bukan karena pil perpanjangan hidup saat itu, bahkan jika Dan Zun mengambil tindakan, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkan Tong. Karena kamu sudah tahu, kembalilah. Ye Xuan mengerti apa yang ingin dia katakan hanya dari dua kata itu. Tong tiba-tiba maju dua langkah, memeluk pinggangnya, mendongakkan wajah mungilnya dengan ekspresi memohon, membuka matanya yang berair, dan tampak begitu menyedihkan sehingga sulit untuk menolaknya. Ye Xuan mengerutkan kening, mengambil buah teratai dari rawa, dan berkata, bagaimana kalau begini? Mari kita berlomba. Kamu pegang buah teratai ini. Selama kamu bisa menghindari pedangku dan buah teratai itu tidak terpotong, aku akan membiarkanmu mengikutiku. Namun, jika aku memotong buah teratai itu, kamu harus kembali. Ini adalah lomba yang adil, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Ya, Tong mengangguk tanda setuju, mengambil buah teratai, melangkah mundur, dan berpegangan tangan dengan Gou. Ye Xuanping mengangkat pedang kunpeng dan berkata, aku akan menghunus pedangku saat menghitung sampai 3. Bersiaplah. 3, 2, 1. Titik titik titik. Titik titik titik. Suara mendesing. Gai dan Tong mencengkeram buah teratai, mengangkat kaki mereka dan berlari, lalu segera meluncur melewati kekosongan dan menghindar ke kejauhan. Dentang. Ye Xuan menebasnya dengan pedang. Pedang itu menyala, dan Gai Hetong muncul 100 meter jauhnya di saat berikutnya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat buah teratai di tangannya, hanya untuk menemukan bahwa setengah dari buah teratai itu hilang. Patah. Pada saat ini, separuh lagi dari polong teratai muncul dari kehampaan, jatuh ke perahu, dan mendarat di kaki Ye Xuan. Ye Xuan menatap Gai dan Tong, tersenyum dan berkata, baiklah, kita harus melakukan apa yang kita janjikan. Ayo kembali. Gou memegang tangan Tong dan berjalan melalui kekosongan kembali ke perahu. Ekspresinya sama seperti biasanya, tidak menunjukkan kebahagiaan atau kesedihan. Tong menundukkan kepalanya dan mencibirkan bibirnya, tampak sedikit bingung, tetapi masih sangat patuh. Dia mengeluarkan roti besar yang dibungkus kertas minyak dari tas kain dan meletakkannya di tangan Ye Xuan. Kemudian dia berbalik dan berjalan melalui kehampaan bersama Gai untuk mengejar 3 kapal perang. Ye Xuan memperhatikan mereka pergi, lalu menatap roti besar di tangannya dan tidak bisa menahan senyum. Roti besar ini adalah sarapan Fuji di kota Liuyun. Setelah mengajak mereka memakannya sekali, Tong menyukainya dan berpikir bahwa roti besar Fuji adalah yang paling lezat. Ye Xuan tidak lapar sekarang, jadi dia menyimpan roti itu, lalu melepaskan energi sejatinya untuk mendorong perahu menuju kedalaman rawa beracun. Semakin dalam Anda masuk ke rawa beracun, semakin banyak pula ular berbisa yang muncul di rawa tersebut. Bola guntur itu berterbangan di udara, dan sesekali mengeluarkan suara seperti suara elang yang nyaring. Setiap teriakan membuat ular-ular berbisa di sekitar ketakutan sehingga mereka berlarian ke segala arah dan mengaduk lumpur di rawa berbisa itu hingga menyebabkan munculnya serangkaian gelembung. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan berteriak kepada Lei Qiu berhenti berteriak, pergi dan temukan di mana sarang klan setan langit berada. Bola guntur itu segera terbang tinggi ke angkasa dan mencari jauh ke dalam rawa beracun. Setelah menyelam sejauh 50 mil ke dalam rawa beracun, racun yang keluar dari rawa itu menjadi makin tebal, dan mulai mengandung zat-zat yang sangat beracun. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menghisap bola racun ke telapak tangannya. Dia menyelidiki indera spiritualnya ke dalam racun, dengan cepat menganalisis racun yang terkandung di dalamnya, dan kemudian berpikir tentang cara mendetoksifikasinya. Dalam waktu kurang dari setengah-seperempat jam, dipastikan bahwa racun tersebut mengandung 19 jenis racun, yang paling pekat adalah batu racun Yinsa.
Batu racun Yinsa adalah jenis biji yang biasanya terkubur jauh di bawah tanah. Seharusnya ada tambang batu beracun Yinsa di bawah rawa beracun ini, itulah sebabnya rawa beracun sepanjang 300 mil terbentuk. Sebagian besar makhluk yang dapat bertahan hidup di rawa beracun adalah serangga beracun dan gulma beracun. Setelah berjuta-juta tahun terakumulasi, racun di rawa beracun ini menjadi semakin kuat. Meskipun racun yang dipancarkan rawa beracun mengandung 19 jenis racun, racun dalam jumlah yang relatif kecil tidak banyak berpengaruh pada Wuzong. Selama dia dapat mendetoksifikasi batu beracun Yinsa, dia dapat menahan racun rawa beracun ini. Ye Xuan mendongak dan melihat sekeliling, mencari tanaman dengan 7 daun. Di daerah yang ditutupi batu beracun Yinsa, hampir semua tanaman yang tumbuh merupakan gulma beracun, namun ada satu jenis gulma yang memang merupakan pengecualian. Rumput jenis ini memiliki kemampuan alami untuk melarutkan racun Yinsa Duyan. Rumput jenis ini adalah rumput Yangyan. Ye Xuan melihat sekeliling dan segera menemukan rumput Yangyan di celah batu. Dia segera terbang, mengambil rumput Yangyan, mematahkan sehelai daun dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu terus berjalan semakin dalam ke rawa beracun itu. Melolong. Setelah berjalan 100 mil jauhnya ke dalam rawa beracun, teriakan bola guntur tiba-tiba terdengar. Ye Xuan segera mempercepat langkahnya dan bergegas mendekat. Dia melihat sebuah pulau di kejauhan, berdiri kokoh di rawa. Ada banyak rumah batu yang dibangun di pulau itu. Ada setan surgawi yang meraung dan mengangkat panah sucinya untuk menembakkan bola petir. Bola guntur itu menjerit, menukik ke bawah, dan menebas dengan sayapnya, menewaskan 7 atau 8 setan surgawi dalam hitungan detik. Mendesis. Kemudian terdengarlah suara gemuruh yang keras dari sebuah gua yang megah dan seekor ular air hitam yang besar melompat keluar dari gua tersebut. Kepala ular air hitam ini sebesar ruangan, tidak jauh lebih kecil dari kepala ular yang menjelma menjadi naga tadi. Ular air hitam merangkak keluar dari gua dan membuka mulutnya untuk menyemprotkan aliran racun ke bola guntur. Petir menyambar bulu-bulu bola guntur. Bola guntur itu berbalik untuk menghindari racun, menukik ke bawah, dan bertarung dengan ular air hitam itu. Jelas sekali, ini adalah sarang suku naga hitam dari klan setan langit. Ye Xuan mempercepat langkahnya dan bergegas maju, menghunus pedang kunpeng. Kemanapun dia lewat, dia membasmi semua ibel surgawi, tanpa meninggalkan satu pun luka. Siapa kamu? Bagaimana klan Tian Yaoku menyinggungmu? Mengapa kamu ingin membasmi Tian Yao dari klanku? Seorang Tian Yaocu yang tampak seperti pendeta melangkah maju, menunjuk ke arah Ye Xuan dan mengutuk. Ye Xuan terkekeh dan berkata, jika kau lebih kuat dariku, kau akan menyerbu dengan taring dan cakarmu yang terbuka untuk memakanku hidup-hidup, kan? Dan kau akan bertanya padaku mengapa. Tatapan mata sang pendeta ibel langit tampak ganas, namun ia berhasil menahannya dan berkata, kau dan aku tidak punya dendam satu sama lain, mengapa kau membantai ibel langitku? Ye Xuan mencibir dan berkata, ini sarang suku naga hitam, kan? Benar sekali, kami adalah suku naga hitam, salah satu dari 12 suku ibel surgawi kuno, dan salah satu ibel surgawi yang paling mulia. Pendeta ibel surgawi itu mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga. Raja ibel bencana adalah pemimpinmu, kan? Ye Xuan bertanya lagi. Pemimpin suku naga hitamku tak lain dan tak bukan adalah Eternal, jawab pendeta setan langit. Benar sekali. Ye Xuan memotong kepala pendeta ibel itu dengan pedang. Kepala pendeta ibel langit terguling ke tanah, tetapi sebagai pendeta klan ibel langit, vitalitasnya sangat kuat, dan dia tidak mati begitu cepat meskipun kepala dan tubuhnya terpisah. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk dasar semut rendahan. Ketika Raja Ibel bencana kembali, aku pasti akan membasmimu untuk dipersembahkan kepada naga hitam. Tidak perlu menunggu. Tidakkah kau tahu apa yang akan dilakukan Raja Ibel bencana? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Pendeta Ibel langit tercengang. Dia tahu tentang penyergapan armada kota awan terapung oleh Raja Ibel bencana. Ketika dia mendengar kata-kata Ye Xuan, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung membelalakkan matanya, tidak mungkin. Raja Ibel Langit dari klan kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh semut rendahan sepertimu. Apakah Raja Ibel bencana akan dikalahkan olehku? Kau bisa turun dan bertanya langsung padanya. Ye Xuan mengayunkan pedangnya dan membasminya. 550